Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heni Widiawati yang sehari-hari mengajar di SD Negeri 5 Ketro, Kecamatan Karangnayung, Kabupaten Grobogan. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan juga refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan nasional. Bagaimana kesimpulan dari modul ini? Mari kita simak bersama-sama. Setelah mengikuti kegiatan eksplorasi dan diskusi mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan nasional, kami bisa menarik beberapa kesimpulan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran peserta didik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang sudah disiapkan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapat pengairan dan sinar matahari yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pemikiran anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ada 3 pertanyaan refleksi diri. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang sama, memberikan pelakuan yang sama dalam artian bahwa kemampuan siswa itu disamaratakan, sehingga dalam penyampaian materi maupun melakukan uji kompetensi tidak dibeda-bedakan. Saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Anak harus mengikuti kemauan dan perintah dari guru. Saya juga beranggapan bahwa penilaian hanya berfokus pada penilaian pengetahuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan setiap peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga mempunyai pemikiran bahwa semua siswa wajib menguasai materi ajar dan mencapai kriteria ketuntasan minimal. Intinya, semua siswa harus pintar dan menguasai materi. Setelah saya mengikuti program guru penggerak angkatan 9,
khususnya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, ada pertanyaan refleksi kedua yang harus saya jawab. Pertanyaannya adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apakah saya berubah? Tentu saya akan merubah mindset saya. Saya menyadari bahwa setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas guru adalah menuntun anak agar dapat mengembangkan kodrat alamnya tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Saya mengetahui bahwa anak merupakan subjek sekaligus pusat kegiatan belajar. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya, ternyata dalam proses penilaian kita tidak boleh hanya menilai dari aspek pengetahuannya saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu. Pertanyaan refleksi ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik di kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat bertujuan untuk menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman, dan saling menghormati satu sama lain. Melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang memerdekakan